Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang radikalisme, teroris, bela negara, dan cinta tanah air. Sebelum menyampaikan materi, perkenalkan nama saya Alia Rohalibuna dengan NIM 432423004. Saya Fitriani Dalumi dengan NIM 432423002. Saya Muhammad Paitan Lahu dengan NIM 4324 23024. Saya Siti Nuraniati dengan NIM 432423012. Saya Rianti Bakari dengan NIM 432423028. Saya Almanda Ayu dengan NIM 432442306. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu radikalisme. Secara umum, radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Apabila dilihat dari sudut pandang keagamaan, radikalisme sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar, dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang bahwa penganut dari paham atau aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayai untuk diterima secara paksa. Adapun pengertian teroris. Teroris merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan. Teroris itu merupakan istilah asing yang tidak ditemukan dalam literatur Islam. Dari kalangan ulama, terdahulu pun tidak ditemukan istilah apalagi definisi tentang teroris. Istilah teroris ini mulai digunakan pada akhir abad ke-18. Walaupun demikian, banyak terjadi keracuan di tengah-tengah masyarakat mengenai makna teroris tersebut. Bela negara ialah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila, serta ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna menindakkan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang menyebabkan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, ketuhanan wilayah dan yurisdiksi, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya akan menjelaskan apa itu cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan salah satu hal utama dalam membentuk sebuah karakter warga negara. Kemudian rasa memiliki, rasa menjaga, rasa melestarikan, rasa ingin memajukan dan akan tumbuh dengan bermula sikap cinta tersebut. Dengan sikap cinta itu pula keadaan negara akan menjadi lebih baik. Sebagai seorang warga negara, wajib baginya untuk menambahkan rasa cinta terhadap tanah air tersebut, karena di tanah air itulah tempat ia berpikir baik secara kultural maupun historis. Adapun faktor penyebab terjadinya Islam radikal, yaitu yang pertama, faktor agama, yaitu sebagai bentuk purifikasi ajaran Islam dan pengaplikasian khilafah Islamiyah di muka bumi. Yang kedua, faktor sosial politik, yaitu di mana terlihat jelas bahwa umat Islam tidak diuntungkan oleh peradaban global sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan yang mendominasi. Yang ketiga, faktor pendidikan. Minimnya jenjang pendidikan mengakibatkan minim informasi pengetahuan yang didapat. Yang keempat yaitu faktor kultural, dan yang kelima faktor ideologis anti-westernisasi. Westernisasi merupakan suatu pemikiran yang membahayakan muslim dalam mengaplikasikan syariat Islam sehingga simbol-simbol barat harus dihancurkan demi penegakan syariat Islam. Bahwa aktivitas terorisme terselenggarakan karena banyak faktor yang melindungi
salah satu tujuan akhir dari keterangan politik ini adalah mengembangkan rezim lawan dan hal tersebut dimungkinkan terjadi bila ada faktor-faktor lain yang pada dasarnya menunjukkan adanya kondisi sosial, yaitu perekonomian nasional yang tidak sehat dengan pengangguran yang semakin bertambah, sedangkan pangan pekerjaan tidak bertambah, kesenjangan ekonomi antara golongan, inflasi yang tinggi, korupsi yang membudaya, dan ketergantungan pada pihak luar yang semakin besar dan sebagainya. Selanjutnya, Adapun faktor-faktor belah negara. Dalam konteks Indonesia, Marpa mengajukan argumentasi bahwa aktivitas terorisme terselenggara karena adanya faktor-faktor yang melingkupinya, seperti adanya masalah kesenjangan sosial ekonomi, ketidakadilan, kemiskinan, tekanan-tekanan globalisasi, selain karena tidak efektifnya manajemen publik di mana kelompok teroris itu berasal. Nah, bela negara itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia, letak geografi Indonesia yang strategis, kekayaan sumber daya alam, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, keadaan penduduk yang besar, dan kemungkinan timbulnya bencana perang. Di samping itu, setiap warga negara hendaknya juga memahami kemungkinan adanya ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau saling mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter cinta tanah air tersebut menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Satu, faktor internal. Yang pertama ada naluri. Naluri adalah kumpulan energi psikis. Kumpulan dari semua naluri adalah keseluruhan dari energi psikis yang membentuk kepribadian. Pengaruh naluri pada diri seseorang sangat bergantung pada penyalurannya. Naluri tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada keburukan maupun kebaikan jika disalurkan kepada hal-hal yang baik. Yang kedua, ada kebiasaan. Salah satu faktor penting dalam membentuk karakter manusia adalah faktor kebiasaan. Kebiasaan adalah suatu perbuatan manusia yang dilaksanakan dengan cara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan tersebut karena adanya kecenderungan hati yang diiringi dengan perbuatan. Yang ketiga, ada kemauan. Kemauan adalah kekuatan untuk melangsungkannya segala ide dan segala yang dimaksud walaupun disertai banyak rintangan dari kesusahan. Salah satu kekuatan yang berlindung di balik tingkah laku adalah kemauan keras. Kemauan tersebut yang mendorong seseorang untuk membentuk sebuah kepribadian. Yang keempat, ada keturunan. Keturunan adalah faktor yang mempengaruhi perbuatan manusia. Sifat yang diturunkan dari orang tua terbagi menjadi dua macam, yaitu sifat jasmania atau kekuatan dan kelemahan fisik, serta sifat ruhania atau kekuatan dan kelemahan naluri yang mempengaruhi perilaku. Yang kedua, ada faktor eksternal. Yang pertama, pendidikan. Ahmad Tafsir menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha meningkatkan diri dalam segala aspeknya. Pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan karakter seseorang, sehingga baik dan buruknya akhlak seseorang tergantung pada pendidikan. Pendidikan ikut memantapkan kepribadian manusia sehingga tingkah lakunya sesuai dengan pendidikan yang telah diterima oleh seseorang, baik pendidikan formal, informal maupun non-formal. Karena pentingnya pendidikan tersebut berdampak pada tingkah laku yang dibangun oleh seseorang. Oleh karena itu, pendidikan perlu dimanifestasikan melalui berbagai media, baik pendidikan di sekolah, lingkungan, maupun masyarakat. Yang kedua, ada lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik stimulasi internal maupun eksternal, baik secara fisiologi, psikologi, maupun sosial kultural. Oleh karena itu, lingkungan mempengaruhi
intelektual, sifat, dan perilaku manusia. Adapun ciri-ciri radikalisme antara lain menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat, mempersulit tata cara Islam yang dianut, bersikap berlebihan dalam menjalankan ritual agama yang tidak pada tempatnya, keras dalam berbicara terutama terkait apa yang diyakininya dan emosional dalam berdakwah atau menyampaikan pendapat, mudah berburuk sangka kepada orang lain dan tidak sepaham. Ciri-ciri terorisme. Yang pertama, perbuatan yang dilaksanakan atau ditunjukkan dengan maksud atau mengubah atau mempertahankan suatu norma dalam bentuk wilayah atau suatu populasi. Yang kedua, memiliki kerahasiaan tersembunyi tentang keberadaan para persitipan dan tempat persembunyian. Yang ketiga, tidak bersifat menata pada suatu area tertentu. Yang keempat, bukan merupakan tindakan peperangan, bisa karena mereka menyembunyikan identitas mereka lokasi penyerangan. Ciri-ciri bela negara terdiri dari beberapa unsur, yaitu yang pertama, kesatuan atau persatuan, yang kedua, asal keturunan, yang ketiga, bahasa, yang keempat, adat istiadat, yang kelima, sejarah, dan yang keenam, cinta tanah air. Cinta tanah air. Ciri-ciri sikap cinta tanah air yang tercermin dari perilaku sebagai berikut. Yang pertama, dibanggakan dengan produk dalam negeri dan negerinya. Yang kedua, digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, melestarikan budaya bangsa. Yang keempat, diikuti segala kegiatan besar yang menyangkut hari kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, melestarikan budaya Indonesia. Yang keenam, hak pilih dalam pemilihan kedelapan, menuntut ilmu dan belajar yang disukai. Yang kesembilan, mengenalkan nama bangsa Indonesia dengan prestasi. Yang ke-10, mendukung dan memperoleh. Yang ke-9, menciptakan reformasi yang rukun antara umat beragama. Radikalisme adalah proses di mana individu atau kelompok yang mengadopsi pandangan ekstrim atau ideologi yang cenderung mengeksploitasi kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara untuk melindungi kedaulatan serta mempertahankan nilai-nilai kebangsaan, dan terorisme adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau individu. Di sini upaya pencegahan dan penanggulangannya melibatkan berbagai strategi, termasuk pendidikan yang inklusif, penegakan hukum yang tegas, penguatan kerjasama internasional, serta pembayaran ekonomi dan sosial.